Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kita untuk terus belajar dan belajar. Karena manusia itu hakikatnya eksistensinya berada pada ilmu. Jika manusia tidak mempunyai ilmu, maka tidak punya dia eksistensi. Maka mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, pada mata kuliah Pondok Pesantren ini, saya awali dari bab 1 yang kemarin saya sudah menyampaikan tentang pengenalan tentang buku Peradaban GIF. Bagaimana buku itu? Dan sekarang kita menganjak ke pertemuan yang kedua, yaitu menginjak ke bab 1 berjudul Peradaban GIF. Bab ini saya jadikan sebagai judul buku karena istihad saya bahwasanya nilai itu intinya pada bagaimana seseorang memberi. Yang menarik dari Pondok Modern. Karena asas daripada jiwa yang ditanamkan oleh pendiri Gontor dan itu sudah dicontohkan dalam kehidupan beliau, yaitu bagaimana beliau memberi, ada jiwa memberi. Ustaz Hasan menyampaikan yang ada itu adanya take, give dan bukan take atau take and give. Ini adalah nilai yang luar biasa. Dan jika kita telusuri tentang peradaban Islam, maka peradaban ini jaya juga ada pondasi yang bernama wakaf. Wakaf itu juga intinya adalah memberi. Yang manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh umat. Bahkan Al-Quran menyampaikan Allah bahwasanya mensyariatkan perintah untuk memberi sedekah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Dengan karakteristiknya, ada sedekah berupa wakaf. Yang itu banyak sekali imbalan yang Allah berikan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali lipat dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Bahkan di ayat yang lainnya Allah menganggap pemberian yang diberikan kepada umat ini itu adalah pinjaman yang Allah pinjam, yang nanti Allah akan bayar itu. Maka ini hakikatnya, padahal Allah itu maha kaya. Tapi kenapa memakai kiasan Allah meminjam untuk dalam rangka biar kita ini saling memberi. Manusia itu ada dua hal, ke kanan dan ke kiri. Dan manusia itu condongnya itu pasti ke kiri. Bahasa yang lainnya, kalau disuruh memilih bakhil atau sedekah, maka kalau tidak ada syariat sedekah, maka mereka akan memilih untuk bakhil, untuk dimakan sendiri. Sholat jamaah atau sholat sendiri. Maka kalau tidak ada potensi dalam dirinya untuk selalu mendekatkan kepada Allah, maka lebih memilih untuk sholat sendiri. Atau sholat atau nggak sholat. Maka kalau nggak ada iman, yang dipilih aja nggak sholat. Maka karena ada syariat Allah ini yang memudahkan kita. Ada ungkapan yang menarik. Kenapa sedekah itu sekarang ini mendekati kurban? Kenapa kurban dipaksa? Ada urunan. Paksa atau tidak sebenarnya itu pada potensi atau tingkatan
masing-masing individu. Kalau Anda pada tingkatan masih dipaksa, Anda belum menyadari hebatnya memberi, ya, maka itulah diri kita. Sebenarnya paksaan atau tidak itu tergantung diri kita menyikapinya. Sholat jamaah dipaksa, bukan sebenarnya. Anda menganggap itu paksaan karena potensi atau level Anda masih pada itu. Anda belum pada kata membutuhkan ibadah. Maka kembali para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, dalam sejarah Perang Tabuk, itu tidak hanya sahabat yang kaya saja yang menyumbangkan hartanya. Bahkan sahabat yang miskin pun, dia punya 5 biji kurma kering, itu dia bawa dalam rangka bekal berjihad. Apa saja yang dia punya, dia jadikan itu bekal untuk berjihad, untuk sedekah, untuk berjihad. Peradaban yang luar biasa dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat semua berbondong-bondong untuk memberi. Kita tahu pendiri Gontor apalagi. Di tahun 50-an. Yang kondisi Indonesia itu tidak jaya juga di tahun itu. Tapi pendiri Gontor berani untuk mewakafkan sebagian besar dari kekayaannya untuk umat ini. Anda perlu tahu bahwasanya jika pondok itu besar, sebagian pondok ada yang milik kiai. Anda bisa bayangkan sekian gedung itu kalau milik satu orang saja sekian, berapa itu kekayaannya. Tapi pendiri Gontor mensedekahkan, mewakafkan itu semua untuk umat ini. Ini contoh yang luar biasa. Meskipun pada posisi kekurangan harta, tapi beliau berani mensedekahkan harta untuk umat. Maka marilah kita mencontoh bagaimana beliau mau mewakafkan, suka mewakafkan harta. Dari wakaf itu apa yang terjadi? Maka keberkahan itu melimpah. Sampai hari ini kita merasakan pelajaran, ilmu, Islam itu gara-gara wakaf dari pendiri Gontor ini. Allah lindungi pondok ini sampai sekarang. Sehingga adik kita, saudara kita, orang-orang dekat kita itu bisa belajar tentang Islam di Gontor. Haji Hasan Abdullah selalu menyampaikan di Gontor tidak ada take and give. Give and take, apalagi take, yang ada hanyalah give. Ini harus masuk ke dalam diri kita sebagai mahasiswa Gontor yang nanti akan kita salurkan di luar sana. Yang mana di luar sana yang ada itu adalah take and give. Bahkan kalau bisa take saja. Berbalik. Ini hebatnya pondok kita. Yang harus kita ingat adalah seberapa besar usaha yang kita berikan kepada pondok ini. Bukan seberapa besar yang kita dapat dari pondok ini. Ini selalu saja disampaikan oleh beliau. Agar kita menjadi orang yang selalu give. Bagi alumni harus paham akan hal tersebut. Setelah pulang berjuang di masyarakat, kemudian bertanya pada diri sendiri, seberapa besar kiprah dan jasa yang kita berikan kepada masyarakat kita. Bahkan Kiai Haji Imam Sarkasi menyampaikan orang yang besar adalah yang mengaji di surau yang kecil, di ujung gunung, di ujung desa, di pelosok. Kenapa itu disebut orang besar? Karena jiwanya yang besar. Karena pengorbanannya yang besar. Yang hari ini tidak banyak orang mau berkiprah di tempat yang kecil yang hanya mengajar alif ba ta. Dianggap itu
sebagai satu yang kecil, tapi tidak menurut Kiai Haji Imam Sarfasi. Itulah alumni yang besar, orang-orang besar, karena dia dengan pengorbanannya yang luar biasa. Meskipun di tempat yang terpencil, dia tetap mau memberi, mau berbagi ilmu. Bayangkan jika di desa yang kecil, yang mungkin tidak digaji saja, mau mengajar, mau memberi ilmu, apalagi di tempat yang baik, apalagi tempat yang lebih mewah lagi. Maka dengan kebesaran hati, kebesaran nilai kejuangan dalam diri, insya Allah Allah akan turunkan ridho. Mendengarkan wejangan seperti saat kita berada di pondok merupakan hal yang sangat biasa mungkin. Namun jika nanti antum di luar, antum akan merasakan ini nilai yang sangat besar. Terkadang ada masalah hitung-hitungan. Mengajar di kampung sebelah lebih tinggi gajinya daripada di daerah pelosok terpencil, sehingga mencederai keikhlasan. Nah, itu tantangan bagi kita. Bagaimana jiwa memberi kita nantinya dipertaruhkan. Apakah masih ada jiwa gift di dalam diri kita, sehingga kita bisa membangun peradaban gift di masyarakat. Anak Gontor mempunyai ciri khas, yaitu berjuang tanpa pamrih, totalitas, maksimalis, ikmalu, fauqoma'al. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pertama ini dari mata kuliah. Semoga bisa diambil manfaat. Berusaha dimasukkan ke dalam hati kita. Jiwa ini, jiwa memberi. Mulai saat ini, kalau masih ada rasa dalam jiwa, masih ada rasa bakhil. Karena itu memang bawaan dari latar belakang masing-masing. Namun Islam itu datang dalam rangka mencerahkan manusia. Yang semula sesat menjadi beriman. Yang semula bakhil menjadi loma. Yang semula tidak mau berbagi menjadi mau berbagi. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, kaum Ansor dan Muhajir. Dan pada mata kuliah ini, pada pertemuan pertama ini, saya harap tugasnya adalah Anda membuat blog, membuat blog. Yang di blog itu Anda silakan tulis sebuah artikel tentang peradaban gift. Judulnya apa saja, temanya peradaban gift. Anda kembangkan minimal 500 kata, minimal 500. Anda tulis, Anda upload di blog Anda. Kemudian nanti Anda kirimkan alamat blog Anda ke WA saya, gitu. Kemudian nanti akan saya cek itu sebagai salah satu dari tugas individu pada pertemuan pertama. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.